Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Wahyuni AM Dekep, nomor NDH 09. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Kelompok 2 dari gelombang 12 Latsar tahun 2022. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang akan saya lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, yaitu optimalisasi pemberian edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun latar belakang yang diambil yaitu dari wawancara saya dengan beberapa pasien yang akan menjalani operasi, saya mendapatkan tingginya tingkat kecemasan pada pasien menjelang operasi. Kondisi ini dibuktikan dengan perubahan fisik seperti meningkatnya tekanan darah, frekuensi nadi dan pernapasan, gerakan-gerakan tangan yang tidak terkontrol, gelisah, menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang kali, susah tidur, dan sering berkemih. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berdampak pada pelayanan publik yang kurang baik dan juga dapat berakibat buruk terhadap induksi anestesi selama tindakan operasi berlangsung dan pemulihan pasien. Dengan kata lain, dapat menggagalkan tindakan operasi yang berakibat fatal, yaitu kematian. Hal ini disebabkan karena petugas belum mampu mengontrol kecemasan pasien preoperasi. Dalam rancangan aktualisasi yang saya lakukan, diharapkan agar petugas dapat mengedukasi dan mengontrol kecemasan pasien preoperasi, sehingga pasien merasa tenang dan lebih siap dalam menjalani tindakan pembedahan yang akan dijalaninya. Tujuannya yaitu pemberian edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, sehingga memberikan kontribusi visi, misi, dan nilai di Rumah Sakit Umum Kota Sabang, yaitu yang pertama, menurunkan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pasien tentang kecemasan preoperasi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang cara menurunkan tingkat kecemasan preoperasi. Yang keempat, petugas mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan mengetahui kedudukan dan peran profesi ASN dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, smart ASN, dan whole of government. Adapun manfaat dari aktualisasi ini yaitu manfaat bagi penulis diharapkan dengan terlaksananya aktualisasi ini dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan penulis serta mampu mengimplementasikan dalam melayani masyarakat. Manfaat untuk organisasi yaitu dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dan memperkuat nilai-nilai organisasi serta memberikan pelayanan secara maksimal kepada pasien. Sedangkan manfaat untuk masyarakat sendiri yaitu memberi manfaat bagi masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan, yaitu dapat memperoleh tindakan pelayanan secara cepat dan tepat. Sedangkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang memiliki visi yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Sedangkan misi dari rumah sakit yaitu yang pertama, memberikan pelayanan dengan berstandar kemanusiaan. Yang kedua, membudayakan sikap profesional dalam bekerja. Yang tiga, memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku. Yang keempat, memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat, dan berkeadilan. Yang kelima, melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah. Yang keenam, menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Ruang lingkup
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilaksanakan di kamar operasi dan ruang rawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun kegiatan lapangan atau off-campus ini dilaksanakan berdasarkan kalender latihan dasar CPNS golongan 2 lingkup pemerintah Kota Sabang, yaitu dimulai pada tanggal 2 September sampai dengan 15 Oktober tahun 2022. Dan identifikasi isu atau isu yang terlihat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang yang saya angkat ada 3 isu yang urgen. Yang pertama, tidak adanya peran edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Yang kedua, belum optimalnya tempat pemisahan kasa untuk perhitungan pada saat kasa habis pakai pos operasi. Yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian yang dilakukan oleh petugas kamar operasi. Adapun analisis isu yang diambil berdasarkan metode USG, yaitu yang paling prioritas, yaitu isu yang pertama, tidak adanya peran edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun dampak yang terjadi jika isu tidak diangkat, yaitu yang pertama, jika isu tidak terselesaikan dapat menghasilkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks seperti ketidakstabilan tanda-tanda vital pada pasien yang dapat berakibat buruk selama kegiatan operasi berlangsung. Dengan kata lain, dapat menggagalkan tindakan operasi atau berakibat lebih buruk lagi seperti kematian. Yang kedua, kepuasan masyarakat akan menurun terhadap mutu pelayanan dari rumah sakit umum. Yang ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap rumah sakit. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi, yaitu yang pertama, saya akan membuat standar prosedur operasional atau SPO. Terapi tentang relaksasi napas dalam yang bertujuan untuk mengatasi kecemasan pada pasien preoperasi. Adapun tahapan yang saya lakukan, yang pertama, saya melakukan konsul dengan mentor. Yang kedua, mencari referensi atas dasar hukum pembuatan SPO. Yang ketiga, membuat alur SPO. Sedangkan kegiatan yang kedua yang akan saya lakukan yaitu membuat format pengukuran tingkat kecemasan pasien preoperasi. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, mencetak format pengukuran tingkat kecemasan pasien preoperasi yang telah dibuat. Yang kedua, dokumentasi. Yang ketiga, mencetak format pengukuran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi yang telah dibuat. Yang keempat, dokumentasi. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada teman sejawat tentang format pengukuran skala kecemasan pasien preoperasi. Yang pertama, membuat undangan dan daftar hadir. Yang kedua, membagikan format pengukuran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi kepada teman sejawat. Yang ketiga, membuka sesi tanya jawab. Yang keempat, menyusun rancangan pembuatan standing banner tentang mengatasi kecemasan pada pasien preoperasi. Yang kelima, mencetak standing banner dan tentang cara mengatasi kecemasan pada pasien preoperasi. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang keempat yaitu mengunjungi ruang rawatan pasien preoperasi elektif atau pasien terjadwal 12 jam atau sehari sebelum dilakukan operasi untuk mengajarkan terapi relaksasi napas dalam. Adapun tahapannya yaitu membuat list nama, membuat lembar persetujuan, mengukur tingkat kecemasan, mengajarkan pasien terapi relaksasi napas dalam, mengajarkan pasien dengan terapi komplementer yaitu meyakinkan pasien untuk mengingat hal-hal yang membahagiakan, memberikan sentuhan fisik kepada pasien. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan kelima, melakukan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan seperti membuat kuesioner evaluasi, mengumpulkan data dan melakukan evaluasi kegiatan. Adapun aktualisasi yang akan saya lakukan
Yang pertama, kegiatan pertama yaitu membuat SPO, yaitu dari minggu pertama sampai minggu kedua. Kemudian, kegiatan selanjutnya membuat format pengukuran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi, yaitu minggu keempat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada teman sejawat tentang format pengukuran skala kecemasan, yaitu minggu keempat dan minggu kelima. Yang keempat, mengunjungi ruang rawatan pasien preoperasi elektif terjadwal, yaitu pada saat minggu kelima dan minggu pertama di bulan Oktober. Yang kelima, mengevaluasi hasil dari kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga dari bulan Oktober. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.